Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbi Pratama. Saya dari Ilmu Komunikasi kelas B. Dan kali ini saya akan membuat tugas dari Ibu Dea Faranida sebagai dosen pengampu. Dan komunikasi secara umum ialah proses penukaran informasi, gagasan, perasaan, ataupun pesan antar individu ataupun kelompok menggunakan simbol, lambang, ataupun media. Namun, menurut para ahli, sebut saja Orway Tate, ia mengatakan bahwa komunikasi adalah gabungan informasi yang diberikan dan diterima dari suatu pengalaman. Dalam hal ini terdapat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan tertentu, diikuti dengan perubahan perilaku, upaya mendengarkan segala hal yang terlibat, telaah baru dari isu yang diberikan oleh komunikator, dan sudut pandang yang lebih sensitif dalam berinteraksi, mengarahkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam pemahaman maksud dan pengertian bersama. Dan apa sih penyebab dari komunikasi itu? Ini adalah unsur-unsur dalam proses komunikasi. Nah, di dalam itu ia memiliki unsur-unsur dalam proses komunikasi. Dalam proses komunikasi, secara umum terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada sumber, yang kedua ada proses enkode, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada saluran, yang kelima ada proses dekode, yang keenam ada penerima, yang ketujuh umpan balik, yang kedelapan adalah gangguan. Unsur-unsur tersebut akan dibahas dalam 4 proses, yaitu yang pertama penyampaian pesan. Penyampaian pesan atau sumber menginisiasi proses komunikasi dengan mempunyai pemikiran atau ide yang ingin sampaikan pada entitas lainnya. Sumber menginisiasikan proses komunikasi dengan mempunyai pemikiran atau ide yang ia ingin sampaikan kepada entitas lainnya. Sumber ini berupa individu, kelompok, ataupun organisasi. Pemikiran atau ide yang berasal dari sumber tersebut bersifat abstrak dan memerlukan proses enkode untuk membuatnya menjadi konkret atau bisa ditangkap oleh penginderaan. Proses enkode juga bisa berlangsung secara kompleks, misalnya pada saat sumber membayangkan kalimat "aku cinta kamu". Ia menyampaikan ide tersebut melalui kata-kata yang ia sampaikan dari nomor WA. Selanjutnya adalah pesan. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan dalam proses komunikasi, dapat berupa informasi, perasaan, atau ide yang disampaikan oleh pengirim pada penerima melalui cara atau saluran tertentu. Yang kedua, kita ada penerimaan pesan, di mana di penerimaan pesan diawali dari proses dekode yang merupakan kebalikan dari proses enkode. Proses dekode adalah aktivitas penerjemah atau menginterpretasikan pesan dalam bentuk fisik atau bentuk yang dapat diinderakan menjadi makna bagi penerima pesan. Setelah itu kita ada umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback mengacu pada respon dari penerima pesan yang membentuk dan mengubah pesan yang berasal dari sumber. Mengetahui dan menerapkan fungsi-fungsi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah perwujudan dari sifat manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki kemampuan untuk komunikasikan apa yang ia dipikirkan kepada orang lain. Dengan adanya komunikasi, manusia dapat lebih mudah untuk mengatakan yang ingin dikatakannya. Namun, tidak semua orang paham apa saja fungsi dari komunikasi tersebut. Mengutip dari buku pengantar ilmu komunikasi, fungsi dari komunikasi adalah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sosial, ekspresif, dan instrumental. Yang pertama adalah fungsi komunikasi sosial. Fungsi dari komunikasi dalam lingkup sosial adalah untuk mengisyaratkan bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam aktualisasi diri. Yang pertama adalah membangun konsep diri, di mana di konsep diri ini adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri setelah mendapatkan informasi dari orang lain. Yang kedua kita adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah menunjukkan bahwa seseorang bisa eksis saat berkomunikasi di depan umum, entah dalam bentuk verbal
ataupun nonverbal. Yang ketiga adalah menjaga hubungan dengan manusia lainnya, yaitu bisa memupuk sekaligus menjaga hubungan dengan manusia lainnya. Yang kedua kita adalah fungsi komunikasi ekspresif, di mana komunikasi ini mampu mempengaruhi orang lain dengan menyampaikan perasaan atau isi pikiran. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi instrumental. Terakhir adalah fungsi komunikasi secara instrumental yang bertujuan untuk menerangkan sesuatu kepada orang lain dengan bahasa persuasif. Maksudnya adalah agar orang lain percaya atau apa yang dikatakan orang tersebut.